Saudara, temuan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di Indonesia kian mengkhawatirkan. Per 18 Oktober, jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 206 kasus dan 99 anak diantaranya meninggal dunia. Berkaca dari kasus serupa di Gambia, Kementerian Kesehatan meminta masyarakat menyetop konsumsi obat sediaan sirup. Kementerian Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengobatan anak, sementara ini juga tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kekhawatiran atas kandungan senyawa campuran obat yang diduga bisa memicu gangguan ginjal akut pada anak jadi alasan utama Kementerian Kesehatan melarang masyarakat mengonsumsi obat jenis sirup untuk sementara waktu. Tak sebatas obat jenis parasetamol atau penurun panas, Kemenkes juga meminta tenaga kesehatan untuk tidak meresepkan semua obat sediaan cair atau sirup, serta melarang apotek menjual semua obat dalam bentuk sirup sampai hasil penelitian komprehensif yang dilakukan Kemenkes dan Badan POM bersama sejumlah organisasi profesi tenaga kesehatan lain tuntas. Keputusan ini diambil sebagai langkah antisipasi setelah kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak yang masih belum diketahui penyebabnya kian merebak terutama dalam 3 bulan terakhir. Tak main-main, dari 206 pasien gangguan ginjal akut yang tercatat di 20 provinsi sejak Januari hingga 18 Oktober 2022, 99 anak diantaranya meninggal dunia dan didominasi anak berusia di bawah 5 tahun. Meski demikian, Kementerian Kesehatan memastikan fenomena gangguan ginjal akut ini tidak berhubungan dengan pemberian vaksin dan infeksi COVID-19. Tidak ada bukti hubungan kejadian gangguan ginjal akut ini dengan vaksin COVID maupun infeksi COVID-19. Yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, ada berita yang banyak di media sosial, ini diselidiki dan dilakukan pemeriksaan, tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 maupun infeksi COVID-19. Karena gangguan gagal ginjal akut ini pada umumnya menyerang anak usia dari kurang dari 6 tahun atau bahkan 5 tahun. Sementara program vaksinasi COVID itu belum menyasar pada anak usia 1 sampai 5 tahun. Maraknya kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak Indonesia membuat banyak ibu khawatir. Terlebih, kini ada larangan penggunaan obat sediaan sirup yang kerap menjadi andalan pertolongan pertama di rumah ketika anak sakit. Nah, kalau misalnya emang tiba-tiba si sirup ini harus ditarik, opsinya apa nih kita mau pakai buat pencegahan seperti itu kan. Nah, ya menurut saya sih pemerintah kalau misalnya kasih langkah tarik harus kasih solusi dong. Solusinya apa? Supaya kami sebagai ibu-ibu tuh bisa tahu gitu. Kalau misalnya nggak mau pakai kuratif, pakai preventifnya apa gitu. Ya bingung juga untuk kedepannya harus kayak gimana. Soalnya kita harus mempersiapkan juga obat apa yang untuk pertama kali kita harus usahain untuk anak juga. Kalau sirup kan identik anak-anak bisa, kalau tablet kan susah gitu. Karena kan rata-rata kalau di balita penyakit didahulunya sama demam ya. Kalau penyakit gagal ginjal akut itu berasal dari demam dan berasal dari obat parasetamol, ya gimana? Penggantinya apa dong gitu. Ya makanya harus ada penggantinya, solusi jalan keluarnya untuk mengatasi anak-anak yang panas ya demam untuk di rumah gitu kan. Kalau kayak di rumah sakit sih bisa macam-macam ya, kita nggak tahu ya kan, dokter yang lebih tahu ya. Nah kalau untuk pertolongan pertama di rumah ini apa gitu. Mengikuti instruksi Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI juga meminta para dokter di fasilitas kesehatan untuk tidak meresepkan obat sediaan cair dan menggantinya dengan bentuk sediaan lain. Orang tua juga diimbau untuk mengurangi aktivitas anak, terutama usia di bawah 5 tahun, dari kerumunan. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti
yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Sebaiknya mengurangi aktivitas anak-anak, khususnya balita, yang menyebabkan terpapar risiko infeksi seperti dalam kerumunan, ruang tertutup, tidak menggunakan masker, dan lain-lain. Akibat tingginya angka kematian yang disebabkan oleh gangguan ginjal akut progresif atipikal yang masih misterius ini, orang tua pun diminta waspada dan membawa ke fasilitas kesehatan terdekat jika anak menunjukkan gejala demam, batuk, dan pilek yang disertai diare, serta berkurangnya frekuensi ataupun jumlah air kencing. Tim Liputan, Kompas TV.